Bro Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Iya, apalagi lawannya physical appearance-nya besar-besar, Punya working relationship yang bagus. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Acara ini dipersembahkan oleh Manchester United ini benar-benar habis-habisan. Ini juga nggak main di mana-mana, mau ngapain? Nah itu dia. Dari AC Milan kita cocok nih. Iya. Pindahnya berjejak ke Manchester Ownership-nya United. Amerika juga. Ownership Amerika juga. Glazer, Cardinal, sama itu. Sampai kan udah banyak banget, tapi kita bahas Manchester United dulu aja Tim, karena Bryan Mbeumo yang dikabarkan akan merapat ke skuad yang akan diasuh oleh Ruben Amorim. Ini menarik sekali kalau kita lihat sudah mendatangkan Matheus Cunha, lalu mendatangkan Bryan Mbeumo, artinya dua double midfield ataupun dua pemain yang akan bermain di belakang striker ini sudah ditemukan. Tapi bagaimana nanti nasib dari Amad Diallo ataupun pemain-pemain lain seperti Bruno Fernandes nanti? Kalau Diallo sih masih bakal punya tempat lah. Kalau kita bicara sisi wings terutama ya, ini pemain bisa ditaruh tetap misalnya tetap dengan 3-4-3 pun bisa ditaruh di right mid. Midnya dia tetap bisa main di posisi itu. Kalau opsi di 3 di depan pun dia bisa taruh di posisi depan. Kalau mereka tampilnya flat 3 ya di depan seperti itu, tetap bisa ditaruh di posisi itu. Jadi Diallo gue tetap melihat dia punya akan atau bakal tetap punya peran lah di timnya Amorim. Karena kan kalau kita lihat startnya Amorim kan juga Diallo ada di situ dan permainan salah satu terbaik yang menurut gue ditunjukkan oleh Manchester United ya karena ada Diallo ketika di awal-awal sebelum dia cedera ya. Habis itu dia balik kayaknya belum balik lagi ke performance terbaik dia gitu. Jadi kalau tadi khawatir posisi Diallo sih kayaknya enggak. Cuman kalau posisi Garnacho mungkin Garnacho lebih bahaya gitu kan karena ya dua pemain ini benar-benar bisa menggantikan posisi dia gitu. Cunha dan juga Mbeumo. Ya Mbeumo walaupun kalau di Brentford kan banyak nyayap juga ya di posisi melebar gitu. Jadi apakah posisi yang kirinya Luke Shaw yang dia bakal dia mainin di situ bisa juga dia main di posisi itu. Tapi apapun itu ini dua pembelian yang jelas positif buat Manchester United. Kita nggak ngira tim seperti ini masih punya daya tarik, walaupun ya terutama dalam pemain-pemain yang di bursa komoditi cukup dibicarakan gitu kan, punya dibicarakan, Mbeumo dibicarakan, tapi ternyata masih punya daya tarik. Ya seperti ketika Van Gaal pertama megang lah ya. Kita tahu United kan waktu itu sedang terpuruk juga, tapi bisa datengin Di Maria juga ya pada waktu itu. Di Maria Zlatan. Setir kiri semua tuh. Pemainnya kiri-kiri semua itu ya kan. Romero kipernya ya. Pokoknya banyak pemain-pemain yang bisa dia datengin setelah Piala Dunia 2014 kalau nggak salah ya. Kesuksesan dia di Brasil pada waktu itu membawa Belanda ke peringkat ketiga. Itu akhirnya kan tetap bisa ada daya tariknya. Karena sejelek-jeleknya prestasi United ternyata daya tariknya masih besar buat pemain-pemain seperti ini. Cuman bukan big profile players, kita masih bicara pemain-pemain yang establishnya mungkin baru di Premier League. Tapi kan ya kita harus melihat United sekarang lagi ada di posisi itu kan. Ya kalau kita lihat komparasi kualitas musim lalu, ya dia kan lawannya Wolves, West Ham, Spurs. Ya memang pemain-pemainnya ya harusnya ya around situlah yang akan datang ke sini. Jadi nggak masalah. Kan gue selalu bilang sebagai fans United, lo harus merasakan apa yang dirasakan fans Liverpool dulu gitu loh. Next year will be our year dan selama 30 tahun kita berbicara seperti itu gitu. Sekarang Arsenal kita lagi walaupun Arsenal di peringkat kedua gitu kan, sementara United benar-benar sedang merebuild. Jadi tambahan dua pemain ini ya jelas tambahan yang sangat positif buat United. Iya, ini keadaan yang mungkin buat para pendukung United satu hal yang begitu luar biasa mereka nantikan. Di mana signingnya ini mungkin mengambil bintang-bintang yang sudah terbukti kualitasnya di Premier League gitu kan. Dan ini juga keadaan di mana tidak tampil di Eropa membuat tentunya bracket dari pilihan pemainnya mungkin ada di grade yang B. Tapi dengan double digit goal dari Cunha dan juga bagaimana peran dia untuk terlibat dalam build up nanti sangat dinanti oleh pelatih Ruben Amorim dan juga tentunya pemain yang akan menuju ke United sepertinya Mbeumo yang punya 20 gol. Ini adalah pemain yang juga secara stats memang sangat dibutuhkan oleh United. Dan kalau kita berbicara stats dari chances created, Manchester United ada di peringkat ke-6. Tapi dari peluang yang berujung menjadi gol, mereka sangat buruk sekali. Bahkan
15 pertandingan di Premier League mereka tidak bisa menciptakan gol. Dari dengan pemain-pemain yang diambil ini sepertinya ingin coba menyelesaikan masalah-masalah ini, UK. Setuju dia. Jadi memang kelihatan sekali fokusnya bagaimana ke persoalan klinikal ya. Kan sudah diakui ya bahwa ternyata kehadiran ataupun juga rekrutmen dari Højlund tidak sesuai dengan harapannya. Sudah main secara total bersama MU 50 game, tapi dia baru 4 gol di kompetisi Premier League. Itu kan menunjukkan itu apa ya, transaksi yang gagal lah ya. Kemudian dengan menghadirkan Mbeumo yang sudah 20 gol, kemudian Cunha yang sudah 15 gol, itu kan bukti konkret bahwa yang dibutuhkan oleh Amorim ini bagaimana pemain-pemain yang dihadirkan benar-benar punya track record yang teruji, yang terbukti ya. Terus yang kedua itu sebenarnya terpenting dia adalah ini gebrakan awal, langkah awal dari Amorim yang sudah berjanji pengen supaya tim ini sekarang melihat MU lebih logis lagi. Artinya sekarang posisinya ini kita sedang melakukan rebuilding gitu ya, ataupun reinforcement. Karena masih banyak toksik di dalam ini yang belum beres. Begini maksud gua. Sekarang pemain-pemain yang dipinjamkan kan posisi mereka akan kembali nih. Kayak misalnya walaupun Rashford merasa nyaman di Aston Villa, apakah Aston Villa mau mempermainkan dia? Kemudian Sancho di Chelsea, apakah mau dengan gaji yang tinggi? Sancho ya udah dibayar dendanya 5 juta ya. Nggak mau. Mereka nggak mau. Udah. Terus ada lagi Garnacho yang ya terus terang masih up and down gitu kan. Jadi di samping ada tantangan dari Amorim untuk melakukan permajaan secara revolusioner, juga harus memikirkan bagaimana membuang pemain-pemain yang gajinya tinggi yang kemarin dipinjamkan. Ternyata tim-tim itu, gue nggak tahu Tommy ini termasuk dipinjemin apa enggak? Enggak, udah dijual. Oke, berarti kan ya tinggal yang tadi yang gaji-gaji besar itu yang harus di clear up ya. Kebetulan kan di belakang nih sudah ada sedikit spare dana nih walaupun nggak besar ya. Dengan Lindelof yang hengkang, kemudian juga Eriksen yang sudah selesai gitu kan. Terus Johnny Evans. Tapi kan itu nggak cukup. Karena yang gue tahu nanti koreksi kalau gue salah, kan dana yang disiapkan hanya 100 juta pound. Itu 60 sekiannya udah mungkin di split untuk buat beli si dua pemain ini kan. Tinggal sisa 40. Kan nggak mungkin MU nggak main di mana-mana, lu harus jor-joran, nanti bagaimana penyimbangan neracanya. Yang ada ntar malah disorotin sama financial fair play. Itu juga harus dipertimbangkan juga oleh Amorim. Walaupun mungkin list transfer yang akan dia mau datangin banyak sebetulnya dari Amorim ini, termasuk yang pemain Portugal itu yang mungkin dia akan Gyökeres ya yang mau didatengin ya. Kalau ada duit ya. Kalau ada duit. Nah itu dia tadi masalahnya itu kan. Itu dia. Itu kan Mateta. Jadi lebih kompleks sih, MU ini lebih kompleks. Alih-alih ini memang sebuah transaksi yang bagus, tapi sebenarnya masalah mereka masih kompleks nih. Ya paling enggak ini awalan yang positif lah untuk menghadapi musim baru. Iya, masalah juga kompleks untuk Bruno Fernandes yang nggak jadi pindah. Itu dia. Menolak 700.000 pound katanya. Gaji yang luar biasa, tapi setelah berbicara tentang masa depannya dengan keluarga dan Amorim, dia batalkan untuk bisa bergabung dengan Hilal, walaupun itu mungkin miss opportunity juga ya buat United dengan tapi mungkin juga Hilal nggak jadi menjanjikan transfer di atas 80 juta seperti Hilalnya belum kelihatan soalnya. Dan masalahnya gimana dengan Bruno Fernandes dengan Cunha yang main di sistem 352 dari Vitor Pereira di second half of the season bagi Wolves, bahkan dengan rekor di 7 laga dia mampu menciptakan 5 gol di medio April ke Mei, dan juga di first 2 matches-nya Vitor Pereira menjadi pemain yang begitu vital perannya di nomor 10 itu. Ini membuat situasinya bagi Bruno Fernandes apakah akan mengalah, dia tampil lebih ke dalam dan membuat keadaannya cukup menarik nih, persaingan antara Matheus Cunha dengan Bryan Mbeumo dan juga Bruno Fernandes. Itu dia, itu salah satu yang juga kita akan lihat ya dia sejauh apa nanti peran yang dimainkan oleh Bruno Fernandes. Kan kalau gua nggak salah Amorim ini termasuk pelatih yang sebenarnya lebih suka permainan intens ya. Tapi kan level fitness para pemain ini kan kita tahu nggak bisa ngikutin metodenya dari Amorim. Dan dia datang dengan kondisi pemain itu udah ready gitu, dia nggak bisa apa-apain juga kan. Nah sekarang dia katakan, Amorim bilang ini musim baru, ini gua akan coba merebuild dengan cara gua. Tentu tadi dengan berbagai kompleksitas transfer pemain yang harus dia lakukan dengan keterbatasan dana yang ada. Nah tadinya sih gue harap Bruno pergi gitu, karena supaya memang menampilkan dimensi yang berbeda nih. Karena kan selama ini Bruno kan benar-benar jadi sentral permainan. Dia kalau nggak dipassing marah gitu kan. Terus dia defense-nya juga agak ogah-ogahan gitu kan. Dia kan tipikal bos nomor 10 yang tipikalnya mau di servis gitu loh. Itu yang menurut gue akan sedikit mengganggu orkestrasi permainan Amorim ataupun juga filosofinya. Tapi gue nggak tahu, ini kan Portugal connection ya, mungkin ada rasa ya gue coba lah gue coba bantu lu bisa nggak perform di sini. Dan yang kedua mungkin juga Bruno nggak mau pergi ke
ke Arab gitu ya, karena dia punya aim untuk tetap main di Piala Dunia kan. Iya. Kalau di sana kan mungkin ya dia akan bisa happy dengan gaji yang didapatkan, terus tekanannya nggak terlalu besar. Tapi untuk dia bisa bersaing di timnas Portugal, mungkin dia juga mikir juga, mendingan gue di MU gitu kan, walaupun ya kayak begini, tapi gue tetap punya kesempatan untuk tetap bisa ada di skuad utama Portugal gitu. Iya, bahkan ini yang menarik adalah bagaimana sekarang di Liga Saudi pemain-pemain seperti Joao Cancelo masih bisa dipanggil juga. Al Nassr penjaga gawang dipanggil oleh Carlo Ancelotti, dan ini menjadi keadaan yang cukup menarik dengan rejection dari Bruno Fernandes dan ingin tampil untuk membantu Manchester United di musim mendatang, apalagi nanti juga dengan PSR tadi yang sudah disentuh oleh UK, mungkin Rashford, kemudian juga Kobbie Mainoo, Garnacho harus dipindahkan karena merupakan talenta yang berasal dari Manchester United. Dan kita menuju ke Chelsea, di mana Mike Maignan sedang diincar 25 juta pound dari AC Milan. Ini adalah tentunya problematic position yang di sepanjang musim yang lalu sangat mengganggu bagi Chelsea, bahkan hampir saja mencegah mereka untuk bisa menyentuh Champions League lagi di peringkat top 5. Tapi yang diincar adalah salah satu penjaga gawang terbaik dunia, dan memang problemnya ada di sana dengan misalnya Sanchez yang tidak tampil konsisten dan banyak kesalahan di sana. Tapi Kepa juga sepertinya kembali dari loan di Bournemouth, tapi belum menjadi pilihan utama juga tentunya untuk musim mendatang. Dan kalau mengincar Mike Maignan, maka ini menjadi potensi bahwa Chelsea benar-benar serius untuk mengincar bersaing menuju title di musim mendatang. Iya, itu kan salah satu posisi yang menurut gua ini gimana sih tim kiper lo rotasi terus gitu kan. Gimana lo mau nge-build sebuah tim tapi justru sosok kipernya tuh berganti-berganti terus gitu kan. Kadang lo mainin Robert Sanchez, kadang lo mainin Jorgensen. Kepa di sana di Bournemouth gitu ya. Di Bournemouth bagus juga sebenarnya Kepa ya. Jadi kalau dia punya sosok satu, dan Maignan gue rasa sosok yang tepat sih. Kalau kita ngelihat gimana dia menyelamatkan Milan berulang-ulang dengan saves yang luar biasa, dengan positioning yang begitu bagus, dengan tipe commanding defender lah ya di belakang, dengan keberaniannya untuk selalu menjadi pemain yang galak lah untuk pemain-pemain yang ada di depannya. Gue rasa tuh sosok yang cocok banget gitu loh buat Chelsea. Apalagi back for Chelsea kan bisa dibilang ya lo nggak punya senior juga kan, pemain-pemainnya muda-muda juga. Ya kalau ada sosok dia, gue rasa ya pas. Ini missing puzzle menurut gue ya, dari sekian macam posisi yang terus diutak-atik, yang harusnya nggak lo utak-atik kan posisi kiper gitu kan. Kecuali emang lo punya kiper satu buat Premier League, lo punya satu kiper buat Cup Competition, itu beda cerita gitu kan. Kayak Liverpool dengan Kellehernya gitu. Kecuali ada yang cedera baru main kiper keduanya. Tapi kalau nothing's wrong dengan kiper utama lo, tapi lo rotate lah kan pasti gaya lo build up akan beda lagi, gaya lo mau main langsung direct pun akan berbeda. Tapi lo kalau punya satu sosok, dan Maignan gue rasa sosok yang tepat kalau emang betul-betul jadi ke Chelsea. Yang gue kasihan nanti Milan gimana? Gimana nih fans AC Milan boleh juga berkomentar nanti, karena apakah ini menjadi musim mendatang yang akan menantang, karena Thierry Reinders potensinya ke Man City gitu kan. Mike Maignan mungkin ke Chelsea, tapi Chelsea masih coba untuk mengakali valuasi harga ya dari 25 juta pound yang dia kunci oleh AC Milan. Dan kalau kehilangan dua pemain sekelas Reinders dan Maignan menggantinya sangat-sangat sulit gitu kan. Tapi untuk Chelsea ini adalah satu signing potensinya yang akan benar-benar merubah bagaimana tim mereka akan coba untuk tampil lebih solid defensively, dan akan kembali membuktikan bahwa mereka memang sangat membutuhkan seorang penjaga gawang yang luar biasa. Dan akan hadir figur Mike Maignan yang juga merupakan satu keseriusan dari Maresca dan Todd Boehly yang di musim lalu 1.5 billion tapi tidak men-sign satu pemain yang begitu vital ya di posisi penjaga gawang. Ya, di atas kertas kan sebenarnya sekarang Chelsea itu punya 6 penjaga gawang, sebagian dipinjamkan termasuk Kepa juga kan. Jadi harus paling tidak nggak masuk akal kalau kemudian Maignan bisa datang tapi yang lainnya nggak dilepas. Berarti ada 7 dong pemain penjaga gawang yang akan harus diurus ya. Terus yang kedua, ini kan tinggal tersisa satu musim lagi buat Maignan di Milan kan. Artinya dia juga perlu kepastian, dia juga pengen main di Eropa juga. Dan Chelsea menyebutkan bahwa Maignan ini merupakan the new Thibaut Courtois yang artinya punya kemampuan skill yang sangat baik, dan diharapkan bisa memang menjadi salah satu pondasi penting di lini pertahanan dari Chelsea untuk bisa memberikan rasa aman lah di lini belakang gitu kan. Jadi kiper salah satu pilar yang juga mereka perhatikan. Sebelumnya yang dari itu sebelum eranya Thibaut Courtois, kiper Chelsea yang gue jadi lupa tuh yang pakai ini pakai Peter Cech. Peter Cech. Itu juga kan
Itu kan apa ya? Kita mereview penjaga-penjaga Chelsea di era-era suksesnya lah. Itu kan memang figur yang punya leadership dan memberikan rasa nyaman untuk main belakang sangat bagus. Yang sampai sekarang itu belum dapat lagi Chelsea itu. Kepa yang diharapkan bisa dapat angin keduanya gitu ya. Second ini malah dilepas, malah dipinjamkan. Artinya kan nggak puas dengan pencarian penjaga gawang yang selevel itu gitu. Iya, Chelsea sempat menuju ke era 90-an di Dimitri Karin dengan Sanchez. Sekarang sudah mulai berubah karena mereka akan naik ke 2 level nih kompetisinya di Eropa kan. Dia Champions League setelah menjadi kampion di Europa Conference League, dan ini satu statement of intent yang luar biasa kalau mereka bisa mendapatkan jasa dari Mike Maignan dan akan benar-benar membuat tim ini lebih solid lagi. Sangat mengerikan emang kalau ngeliatin pergerakan dari Chelsea. Gue juga kayaknya ini bakal jadi kontender untuk meraih Premier League di musim depan. Dan mungkin Jebretnya bisa komentar tentang transfer yang terjadi dalam sepekan terakhir. Tapi Mas Adi, kampion tadi Antv ya? Tapi kita pengen bacain dulu nih. Banyak banget saweran dari Jebretnya. Terima kasih banyak Jebretnya atas sawerannya. Kita bacain satu-satu dulu. Kita bacain dulu ini dari yang paling atas. Ini ada Oni. Ada 10.000. Terima kasih banyak Oni. Prediksi juara. Bentar. Ada Res juga ini. 25.000. Kita bacakan dulu pesannya. Sering-sering bahas Spurs. Hehe. Preview pengganti coach Spurs. Kira-kira siapa ya? Karena kan udah sempat masuk Thomas Frank ya. Kalau nggak salah ya. Thomas Frank mah oke lah. Oke. Tapi akan dihancurkan dalam kurang dari 2 season. Gitu terus ya. Spurs spesialis gitu ya. Ini juga ada lagi nih. Thomas Frank. Kalau gue sih pelatihnya Palace sih. Pelatihnya Palace. Huntelaar ya. Oliver Glasner. Glasner sorry. Iya. Kalau Brighton, Huntelaar. Huntelaar iya itu. Itu Glasner. dua oke sih. Yoi, dua-dua itu up and coming yang keren sih menurut gue dari sisi sistemnya bagus. Sebenarnya kan Ainge kan sistemnya oke ya. Cuman terlalu naif untuk mempertahankan sistem tanpa lo mencoba untuk kompromi dengan gaya permainan tim-tim yang lain yang lo hadapin gitu. Jadi kadang-kadang terlalu terekspos lah. Sementara dua pelatih yang tadi Huntelaar sama Glasner itu gaya mainnya untuk materi seperti itu, gue bilang keren banget. Kalau mereka bisa upgrade materi seperti Spurs, ya jadi pilihan yang tepat. Ada juga Andoni Iraola yang juga Iraola sempat juga. di- Iraola. Iya. Dan Ryan Mason yang merupakan asisten dari Ange Postecoglou juga udah cabut ke Norwich City. Jadi mungkin ada arahnya mungkin Ange Postecoglou memang udah akan tidak menjadi pelatih dari Tottenham lagi ya. Sangat disayangkan. Sangat disayangkan. Tapi kita lihat di sini ada saweran lagi 25.000 dari ini apa baca? ONH. Terima kasih banyak ONH. Prediksi juara Nations League. Nongkos naik haji. Om Yuki. Waduh, Berat ini. Jerman, Spanyol, Perancis. Ya gue nggak ngikutin ya National League ya, karena Nanti malam ya. Nanti malam. Nanti malam. udah terlalu Nanti malam banyak siapa tuh dulu yang kompetisi main ya? kita nih. Jerman. Oh Jerman dulu ya. Haryo, Amerika gue kira-kira. nggak punya komentar. Gua kan selalu Spanyol. Banyak. Sisa-sisa Euro lah, masih sisa-sisa Euro. Masih ada lah mungkin kemungkinan untuk Spanyol lah. Ini juga ada saweran lagi 25.000 dari Doni. Terima kasih banyak Doni. Mas Haryo, John Garcia hampir here we go. Mana paling bagus? John Garcia, Ter Stegen atau Chelsea? Karena John Garcia awalnya kan hampir nggak jadi ya karena dibilangnya sama-sama Katalan, tapi akhirnya ternyata kejadian juga transfernya. Kira-kira siapa yang paling bagus? Emang udah here we go? Udah pasti. Belum. Belum kan? Hampir tapi. Ya mirip-mirip sih, masih bukan yang wow gitu. Iya, Ya dia Spanyol juga peringkat berapa sih ya Spanyol gitu kan? Iya, terus Harusnya Mike Maignan yang ke Barcelona ya. iya mendingan sekalian kayak gitu. Tapi Ter Stegen udah balik belum? Udah. Ya, Udah harusnya balik dan ya. udah balik parahnya juga. Udah kayaknya udah frustrasi juga sih fans Barcelona sama Ter Stegen ya. Iya. Maksudnya udah berapa kali dikasih kesempatan, selalu di decisive moments itu tidak Perform ya? sering mengecewakan gitu. Jadi ya wajar kalau teriakan untuk mengganti dia. Szczesny oke last season, tapi kan kita nggak tahu Iya. musim penuh mendatang dia akan bisa seperti itu lagi. Kalau nggak kan nggak mungkin dia dibuang kemana-mana kan. Iya. Kalau emang dia sebagus itu gitu. Tapi Tergantung kemarin kalau sih, Szczesny itu, kemarin Bang. sih bagus banget sih Szczesny. Chelsea tergantung lah itulah. Kalau misalnya lagi off season ngapainnya jangan kebanyakan aja. Asal jangan kebanyakan kalau Chelsea. Ada lagi kita saweran dari Budi 25.000. Terima kasih banyak Budi. Bahas Inzaghi ke Al Hilal dong. Gimana menurut para pandit habis diajar kaget sih 5-0 ini. langsung ke Arab. Om Yuki. Iya, emang gue Tiba-tiba sempat baca itu ya, sempat rame kira bercanda di itu. media. Iya. Ternyata emang tawarannya serius. Tinggal Inzaghi nih masih menyimpan rasa laparnya, nggak rasa penasarannya untuk terus keep up sama timnya, atau dia pilih pragmatis aja cari duit. Kalau cari duit emang ya Langsung aja udah nggak pikir panjang. Tapi dia kan pelatih yang masih punya prime time. Gue sempat bilang waktu itu banyak pencapaian yang masih ditunggu ataupun juga dinantikan oleh Inzaghi, kecuali dia ingin menuntaskan rasa penasarannya
apa namanya untuk jadi juara Liga Champions. Gue nggak tahu apakah besok masih punya kesempatan yang sama bisa sampai ke final, gue nggak tahu. Tapi biasanya kan Italia itu dia peaknya itu di tim nasional ya. Nah Inzaghi ini kan belum pernah, Mancini udah pernah, Conte udah pernah gitu kan, dan mereka achieve gitu loh. Nah Inzaghi ini kan belum. Jadi kalau gue sih sayang, mendingan dia tetap ada di orbit Eropa. Kalau dia ingin ada ingin tantangan baru, dia mungkin ngerasa gue nggak bisa naikin levelnya Inter untuk jadi juara champion, karena dia kan dibully abis ya sama fansnya Milan ya. Ya paling nggak dia tetap ada di Eropa. Kalau dia ke Inggris misalnya mengikuti pelatih-pelatih Italia yang sempat mencoba di Inggris dan sukses dulu. Ini mungkin terinspirasi Nuno Santo. Jadi di Etihad dulu bentar. Oh iya, sempat ya, ambil Etihad uangnya. Kan karena Hilal kan juga ini kan efek domino. Jorge Jesus akan menjadi pelatih Portugal karena di World Cup nanti 2026 Martinez nggak akan lagi dipercaya untuk membawa Portugal. Ini menjadi tugas terakhir nanti di Nations League, dan ini menjadi keadaan yang langsung diambil oleh Hilal untuk mendapatkan jasa Simone Inzaghi yang nggak murah, ini salah satu pelatih termahal dunia sekarang. Iya. Ya, gua nggak bisa komentar banyak kalau untuk di Al Hilal ataupun juga tim-tim Arab yang ikut meramaikan bursa, nggak cuman pemain di Eropa tapi juga pelatih juga mereka coba gangguin. Tapi buat gua Inzaghi lebih baik kalau nggak dia stay di Milan atau maksudnya di Inter, ya dia ke Inggris aja gitu. Kalau di Inggris kan dia dapat challenge yang baru dan mungkin dia bisa memulai lagi siklus barunya gitu ya, seperti ketika Conte, Sarri, kemudian Mancini, ya why not gitu. Berarti nunggu Maresca dipecat sama Todd Bowley. Waduh, proyeknya lagi bagus lagi pas saya. Atau mungkin pengen ngejar trofi klub World Cup karena kan bisa juga gagal nih 3 kali di musim ini nih. Dan di Champions League Asia juga mereka kalah kan. Betul, makanya mungkin Simone Inzaghi adalah salah satu jawaban yang tepat bagi Al Hilal. Dan ini ada sumberan dari Hasan Purwokerto 50.000. Jika Amorim tidak berhasil atau dipecat di musim depan, siapa pelatih yang cocok melatih MU? Langsung Simone Inzaghi. Cocok. Lu dong fans MU. Lu maunya apa sih? Bingung gue juga maunya apa. Lu sabar nggak dengan Amorim? Oh sabar, kalau gue mah sabar pasti. Kalau gue jadi fans MU, gue sabar. Nah. Gue nunjuk project dia di tahun depan gitu. Iya. Waktu itu udah sempat ngomong juga di live reaction waktu itu ya. Ya emang udah fasenya. Roda berputar, Liverpool yang di atas sekarang, MU di bawah. Soalnya waktu itu kan sempat begitu kan, Liverpool yang di bawah, MU yang di atas. Ya roda berputar lah. Ya kita lihat 12 game lah di Premier League musim mendatang. Kalau 6-nya kalah ya, Amorim bisa-bisa selesai ya kan. Jangan ya, tolong ya, udah belanja banyak, jangan sampai seperti itu udah ya. fokus di Liga doang masuk gagal sih. Itu sebenarnya ujian kan untuk kita menakar sebenarnya Amorim nih bisa nggak gitu ya. Kalau kemarin kan dia bisa excuse bahwa ini timnya udah ada, gue datang tengah musim, keadaan kayak gini, banyak toksiknya segala macam ya. Besok kan dia sendiri janji kita akan memulai musim yang baru, akan melakukan hal yang berbeda. Ya kita akan lihat. Kalau ternyata dengan MU yang hanya fokus di kompetisi domestik, itu juga dia masih gagal ya untuk memberikan impresi yang positif di awal musim, ya berarti emang levelnya segitu. Kemudian mau nggak usah lama-lama gitu. Dan jangan lupa yang datang di tengah musim ada Vitor Pereira dengan pattern sistem yang sama, tapi Wolves lebih sukses, lebih banyak poinnya. Makanya kayak aduh gimana ini MU, semoga aja lah di musim ini pokoknya bisa berbenah, apalagi ini fresh start bagi Ruben Amorim dan juga para pemain Manchester United. Kita sudahi dulu pembahasan transfer, dan gue juga udah baca di kolom komentar dari tadi pada nanya ini. Live reaction besok ada siapa aja sih, gue pengen ngasih tahu nih. Besok live reaction Indonesia menghadapi Cina di Jebret Media TV ini akan diramaikan oleh biasa ada Om Fanico Soekarno, nah, lalu ada Kanesa, Pasio, dan juga Papa Greg Nwokolo, serta laporan langsung. Ini juga paling penting nih, laporan langsung oleh DPI Muda dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, dan tidak ketinggalan. Iya, Top class. Top class. Tidak ketinggalan juga salah satu coach yang mungkin pasti Jebret Tim juga tahu namanya, pelatih Persija, Coach Ricky Nelson. Jadi rame banget besok. Iya, dan jangan lupa nontonnya yang oh iya benar, siaran, jangan yang lain. Besok sama siapa? Sama Coach RD? Besok sama Coach RD sama Reza. Selalu Nonton reactionnya di sini. Iya. TV-nya dia. Gitu. Jelas. Iya. Selalu. Pre-matchnya sejam, jangan lupa. Tapi delay nggak lo ntar? Delay nggak? Enggak. Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Iya, apalagi lawannya physical appearance-nya besar-besar, punya working relationship yang bagus. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Acara ini dipersembahkan oleh